Assalamualaikum Ibu Nopi. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu Nopi hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, di sini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Di sini saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran di dalam kelas sebelum melakukan supervisi di kelas. Adapun tujuan supervisi ini ya Bu ya adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran dan mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini agar Ibu nanti memiliki persiapan awal ya. Sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap, percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid ya Bu ya. Nah, sebelum itu di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa ya tujuan yang ingin Ibu capai ketika pembelajaran nanti? Berdasarkan rancangan yang saya buat, tujuannya ada dua, yaitu siswa dapat mendemonstrasikan bagaimana sistem pendengaran dan penglihatan manusia bekerja dengan benar. Dan siswa bisa menjelaskan sifat bunyi dan cahaya melalui kerja kelompok dengan benar. Baik, berarti ada dua ya tujuan pembelajarannya yang hendak dicapai oleh Ibu Nopi. Nah, area pengembangan yang hendak dicapai Ibu Nopi sendiri bagaimana Bu? Area pengembangannya ada dua juga Bu, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuan, siswa bisa mengetahui dan menjelaskan sifat-sifat bunyi dan cahaya. Kalau keterampilan, yaitu siswa bisa mempraktekkan bagaimana sistem pendengaran dan penglihatan manusia bisa bekerja. Baik, berarti area pengembangan Ibu Nopi itu ada dua juga, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan Ibu ya. Nah, saya ingin mendengar dulu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya nanti Bu. Ya, yang saya pakai strategi yang saya gunakan ialah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, dan untuk model pembelajarannya ialah problem based learning. Metode menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik, jadi Ibu menggunakan strategi diferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, lalu model pembelajarannya yaitu PBL, Problem Based Learning, dan metodenya itu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan Bu ya. Lalu bagaimana media pembelajaran yang Ibu gunakan nanti Bu? Untuk medianya, pembelajaran menggunakan media grafis dan konkret, LKPD dan laptop. Oke. Nah, Ibu, lalu kapan Ibu mau melakukannya di kelas berapa, jam berapa, dan hari apa Ibu kira-kira? Di hari Kamis jam ke-3-4 kelas 5. Oke. Baik, berarti di hari Kamis depan Bu ya, di jam ke-3-4 di kelas 5 saya akan datang untuk supervisi di kelas Ibu. Saya akan mengamati dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi selama pembelajaran. Nah, setelah Ibu observasi dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik saya nanti ya Bu ya, yang akan datang. Nah, sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran proses pembelajaran yang akan dilakukan di persiapan materi, media, strategis yang akan digunakan nanti. Itu yang akan saya siapkan, itulah percakapan kita yang kita lakukan. Baik, terima kasih Ibu Nopi atas waktunya hari ini. Kita melakukan percakapan pra-observasi. Kamis depan kita berjumpa lagi untuk melakukan observasi kelas. Demikian percakapan pra-observasi. Sampai berjumpa lagi di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nopi. Selamat siang. Jadi siapkan nih. Ya, baca doa. Siap, baca doa mulai.
Ahmad Deki, Saya, Bu. Ananda Wiguna, Saya, Bu. Cici, Saya, Bu. Denny, Ada, Bu. Afiza, Saya, Bu. Irfansyah, Ada, Bu. Jessica, Saya, Bu. Detri, Saya, Bu. Muhammad Gani, Ada, Bu. Oktar, Saya, Bu. Rafael Alif, Saya, Bu. Rama, Ada, Bu. Rita, Saya, Bu. Salwa, Saya, Bu. Santi, Saya, Bu. Safira, Sultan, Sahdan. Ada, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita briefing dulu biar kita semangat belajar. Yuk kita bangun. mengoperasikan sistem cahaya dan penglihatan manusia dengan benar. 2. Siswa dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya dengan benar. Itu judulnya apa itu di halaman 14? Tentang cahaya kan? Iya, tentang cahaya. Sudah paham dengan cahaya? Nah, kalau sudah kita akan praktek setiap kelompok. Praktek depan ya, praktek cahaya. Dari kelompok 1, Adila. Kamu yang ngasih ininya ya, ngasih ya, bendanya. Bisa. Saya di sini. Bisa ngasih bendanya saya. Sementara ini. Nanti Adila yang ke depan. Kasih ke Adila. Adila pegang Adila. Benda apa itu Adila? Benda es. Enggak pintar. Singseng. Buka katanya. Udah. Kelompok kedua. Jadi sama Anan. Nih, Anan tutupin Denny. Terus Denny
menginjak Anan, Anan kasih bendanya nak. Nah, pegang. Penggaris pintar. Enggak. Kelompok 3. Maju. Ya, kasih dah. Kelompok 4. Sudah semua maju untuk praktek. Jika kalau matanya ditutup pakai kain bisa melihat tidak? Nah, berarti itu fungsinya cahaya. Kalau matanya tertutup kita cuma bisa meraba. Ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Saya Ibu bagikan kerjanya. Saya Ibu bagikan. Untuk kelompok 1, tugasnya menuliskan pengetahuan kalian tentang cahaya. Yang kelompok 2 menjelaskan langsung tentang cahaya. Yang kelompok 3 menggambar melihat karena cahaya. Yang kelompok 4 membuat lagu sifat-sifat cahaya ya. Ya, sekarang dikerjakan. Sudah semua nak? Ya, sudah. Kita akan mempresentasikan masing-masing kelompok. Mulai dari kelompok 1, ayo maju ke depan. Semuanya maju. Baca yang itu tadi lah, yang kamu tuliskan. Gedein suaranya, gedein suaranya. Yuk maju semua. Dua, satu Denny, dua Zadam, tiga Sultan, empat Ana, lima bagian mata yang ada berfungsi untuk melindungi mata dan ada yang berfungsi untuk membantu kita melihat. Bagian-bagian mata yang terlihat meliputi alis, Alisnya mana? alis, mulut, mata, lipatan mata, pupil, iris, dan sclera. Tepuk tangan buat Teman-teman, ini hasil gambar kelompok 3. tepuk tangan kelompok 3. Boleh. Ayo kelompok 4.
Sebelum Ibu tutup, Ibu minta salah satu ada yang maju ke depan untuk refleksi. Kita pelajaran hari ini pelajaran apa, Nak? Tepuk tangan buat Jessica. Sudah. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang apa tadi? Cahaya. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang melihat karena cahaya. Ya. Kalau mata kita tertutup, kita bisa melihat tidak? Kita cuma bisa meraba. Itu fungsinya cahaya untuk mata. Kalau tidak ada cahaya, kita tidak bisa melihat. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ada yang ditanyakan? Tidak. Berarti sudah mengerti semua tentang cahaya ya? Iya. Tutup pelajaran ini. Saatnya istirahat. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, bertemu lagi dengan saya, Mentari, calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang ditemani oleh Ibu Novi Setrida sebagai guru yang telah saya observasi di dalam supervisi akademik, dan dengan Ibu Priyanti SPD yang selaku pengajar praktik guru penggerak angkatan 10. Selamat pagi Ibu Kiwi dan Ibu Novi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat ya Bu ya. Nah, baik, di sini Ibu Novi, saya akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan pra-observasi dan observasi di kelas supervisi akademik ya Bu ya. Nah, sebelumnya di sini saya akan melakukan pertanyaan wawancara untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama Ibu ya, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Awalnya saya merasa tenang, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah ya, sudah berjalan dengan lancar. Nah, bisa diceritakan kembali Bu kepada saya dan Ibu Priyanti ini area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Mungkin tahapan yang saya lakukan di dalam kelas, proyeknya mengenai materi cahaya, dan area pengembangannya ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuan, siswa menjelaskan sifat-sifat cahaya melalui kelompok, sedangkan keterampilan mendemonstrasikan bagaimana sifat cahaya itu melalui kerja kelompok, dan siswa juga mengerjakan tugas sesuai kemampuan alanya, seperti menuliskan sifat-sifat cahaya, membuat gambar sifat cahaya, dan membuat lagu mengenai sifat cahaya. Oke, baik Bu. Jadi area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ini ya. Nah, Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil di dalam kelas atau tidak? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan lancar, walaupun masih ada kekurangan dalam proses pembelajaran ini. Alhamdulillah, berarti sudah berjalan ya area pengembangannya. Nah, menurut Ibu, tadi kan Ibu sampaikan ada kekurangan atau hambatan. Nah, kira-kira apa hambatan atau kekurangan yang Ibu lakukan selama proses pembelajaran tersebut, Bu? Kekurangan atau kendalanya yang saya hadapi, masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat dalam proses pembelajaran langsung. Intinya siswa kurang aktif di dalam kelas. Jadi ada siswa yang kurang terlibat, ya Bu, kurang aktif dan hanya mengandalkan teman gitu ya dalam kerja kelompok tersebut ya. Nah, dari kekurangan tersebut menurut Ibu, mengapa hal tersebut bisa terjadi Bu? Mengapa mereka kurang aktif dan tidak mau terlibat dalam kelompok anak-anak tersebut? Mungkin dalam pembagian kelompoknya anggotanya terlalu banyak sehingga siswa tersebut mengandalkan temannya. Seharusnya saya membuat 2 kelompok saja. Oh gitu ya Bu. Jadi rencana Ibu ke depannya nanti
Bagaimana Bu untuk mengatasi permasalahan tersebut? Saya menyesuaikan bakat dan minat. Jadi ada kelompok yang visual lebih cenderung banyak anggotanya. Jadi saya membuat 2 kelompok. Oke, jadi itu rencana Ibu ya ke depannya. Mudah-mudahan nanti rencana yang Ibu rancang tadi itu bisa mengatasi permasalahan Ibu. Dan saya tunggu cerita Ibu ya. Nah, kapan kira-kira Ibu bisa merelasikan rancangan Ibu yang telah Ibu sampaikan tadi? Karena Bu, saya akan menerapkan pembelajaran tersebut. Mungkin dimulai hari Senin nanti. Oke, jadi mulai Senin nanti Ibu sudah menerapkan rancangan pembagian kelompok biar anggotanya tidak terlalu banyak ya. Jadi siswa bisa lebih aktif dan tidak mengandalkan teman ya. Semoga rancangan Ibu untuk pembelajaran selanjutnya bisa berjalan dengan lancar dan bisa lebih baik dan berdampak lebih baik dari pembelajaran sebelumnya ya Bu ya. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan Ibu tadi, sangat berkesan dan bermanfaat Ibu Novia. Nah, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Widianti untuk memberikan umpan balik atau tanggapan mengenai jalannya percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan tersebut. Baik, terima kasih. Gimana kabarnya Ibu Novi? Baik, Ibu alhamdulillah. Mentari sehat? Sehat Ibu Widian. Dari percakapan observasi tadi, tentunya di bagian pasca ini yang menjadi catatan saya ya, yang pertama tujuan oleh rekan sejawat itu sudah ada. Jadi tujuannya menemui Ibu Mentari, kemudian inti dari obrolan ini sudah ada gitu tujuannya. Kemudian yang kedua di situ Ibu Mentari tidak menggurui atau memberikan saran atau nasihat. Memang coaching itu pada intinya tidak melakukan tidak memberikan saran kepada orang lain, tidak memberikan nasihat. Dan itu sudah Bu Mentari lakukan. Kemudian pada saat mungkin walaupun temannya ingin Bu Mentari ini sebenarnya maunya dia itu membagikan pengalamannya atau memberikan saran, tapi itu tidak muncul di situ ya. Tetap Bu Mentari bertahan tidak memberikan. Kemudian untuk percakapan dua arah sudah terjadi antara Bu Mentari dengan Bu Novi dengan rekan sejawatnya itu sama-sama saling merespon, sama-sama saling interaksi. Kemudian Bu Mentari juga sudah mendengarkan dengan baik, mengulang kembali apa yang sudah diungkapkan Bu Novi dan merangkum perkataan rekan sejawat tersebut. Terus pertanyaan yang digunakan juga bukan pertanyaan pertanyaan yang memang memberikan jawaban sendiri, akan tetapi Bu Mentari menggali teman supaya teman tuh bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian percakapan menghasilkan tindak lanjut yang konkret di mana Ibu Novi nanti akan melaksanakan hal konkret tersebut kalau nggak salah pada hari Senin sudah dimulai ya. Dan itu permasalahannya tadi di bagian pembagian kelompok ya. Mungkin terlalu banyak kelompoknya sehingga Bu Novi ini kewalahan sendiri dalam mengatur segala sesuatu yang terjadi di kelas. Dan Novi pun sudah menemukan solusinya, ternyata memang tidak boleh terlalu banyak kelompok, akan tetapi dibuat lebih sedikit supaya mempermudah untuk mengatur dan mengatasi masalah yang ada di kelas tersebut. Terus selanjutnya tindak lanjut konkret tadi memang benar-benar berasal dari Bu Novi, bukan pemberiannya Bu Mentari ya. Selanjutnya percakapan ditutup dengan kesimpulan baik dari Ibu Mentari ya, yang diberikan kepada rekan sejawat. Dan rekan sejawat pun juga bisa menyimpulkan solusi dari masalah yang tadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ibu Widianti atas umpan baliknya, mungkin bisa bermanfaat buat saya dan Ibu Novi. Alhamdulillah percakapan pas observasi hari ini sudah berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Widianti selalu PMP yang telah hadir di sini dan Ibu Novia Septriden telah hadir menyempatkan di sini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.